Erick Thohir akhirnya beri kabar baik soal Martin Paes. Elkan Bagot pulih dari cedera, benarkah gabung timnas Indonesia U23? Reaksi pelatih Shiraizo Saka lihat aksi Justin Hubner. Timnas U23 kedatangan 2 amunisi baru. Philippe Troussert terobsesi, benarkah ingin latih timnas Indonesia? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari debut Justin Hubner. Ya, pelatih Shiraizo Saka Akio Kogiku berikan respon mengejutkan usai melihat debut bintang timnas Indonesia Justin Hubner. Seperti diketahui, Justin Hubner yang hengkang ke Shiraizo Saka dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers baru saja debut di Liga Jepang. Bertanding di Denkabik Swan Stadium pada pekan ke-7 Liga Jepang, pemain 20 tahun tersebut masuk sebagai pengganti di menit ke-87. Meski hanya sebentar, namun Justin Hubner turut membantu Shiraizo Saka menjaga keunggulan 1-0 atas tuan rumah. Pasca pertandingan, Akio Kogiku memuji penampilan Justin Hubner yang dianggap punya kualitas yang sangat luar biasa. Pelatih asal Kobe tersebut menyebut Justin Hubner memiliki ketenangan serta kemampuan build up serangan yang membantu tim bisa keluar dari tekanan. Pertama-tama, kemampuannya luar biasa. Dan itulah alasan besar mengapa kami memutuskan untuk memasukkannya, ucap Akio Kogiku. Dia memiliki kemampuan membangun serangan yang hebat, serta bisa memberi umpan. Dia menunjukkan performa luar biasa, dengan kemampuan fisiknya yang tinggi. Saya pikir setelah dia terbiasa dengan sepak bola kami, dan terbiasa dengan sepak bola Jepang, dia pasti akan jadi pemain yang bisa melakukan hal-hal hebat, tutup Akio Kogiku. Kabar selanjutnya datang dari Martin Paes. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik soal proses naturalisasi Martin Paes. Pihaknya saat ini terus berjuang untuk merampungkan proses naturalisasi kiper FC Dallas itu yang terbentur aturan FIFA. Proses naturalisasi dari Martin Paes terganjal peraturan FIFA artikel 9 ayat 2 mengenai pergantian asosiasi. Bahwa pemain bisa berganti asosiasi bila berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim pertamanya, baik di level junior atau senior, dalam pertandingan resmi. FIFA dalam aturannya juga menyebut pemain wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Masalahnya, Martin Paes pernah membela Belanda U21 pada pertandingan kualifikasi Euro 2021 U21. Alhasil, kini kasus Martin Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Dan Erick Thohir pun yakin akan menang dalam pengadilan itu karena PSSI memiliki data yang konkret. Kita sudah konkret dapat data yang memang di kita. Ada bukti-buktinya, tinggal di mana ini itu. Ya, bisa menang, kita semaksimal mungkin, ujar Erick Thohir. Martin Paes sejatinya telah menjalani proses naturalisasi sejak Januari 2024, bareng dengan Tom Haye dan Ragnar Arnatmangon. Namun, pemain FC Dallas itu tak bisa menjalani sumpah warga negara Indonesia akibat terkendala aturan FIFA tersebut. Namun nampaknya Erick Thohir sangat optimis Martin Paes akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Kabar selanjutnya datang dari Elkan Bagot. Ya, pelatih Bristol Rovers yakni Matt Taylor menyebut pemulihan cedera betis Elkan Bagot berjalan baik dan sang pemain diprediksi sudah dekat untuk kembali ke skuad. Hal itu menjadi kabar positif bukan hanya untuk Elkan Bagot sendiri, tetapi juga bagi timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Elkan Bagot tak dipanggil pelatih Sintayong untuk mengikuti training camp atau TC skuad Garuda Muda di Dubai. Hal itu dikarenakan Elkan Bagot masih dibekap cedera yang membuatnya juga absen dalam 2 laga kontra Vietnam pada Maret lalu. Tanpa Elkan Bagot, timnas Indonesia U23 nyatanya diterpa krisis bek tengah. Justin Hubner belum dilepas Shiraizo Saka, sementara Alvenda Dewangga resmi batal memperkuat skuad merah putih karena baru menjalani operasi di ketiak kiri.
Di sisi lain, Nathan Joawon juga belum pasti membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. SC Heerenveen selaku klubnya belum memberikan kejelasan. Dengan munculnya kabar Elkan Bagot bakal segera pulih, hal itu membuka peluang sang pemain dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia U23. Meski demikian, semua itu diprediksi tergantung dari kondisi terkini sang pemain sekaligus kebijakan Bristol Rovers yang kemungkinan besar membutuhkan jasanya di lini belakang. Saya tidak berpikir Elkan Bagot terlalu jauh untuk kembali ke skuad, kata pelatih Matt Taylor. Dengan absennya Justin Hubner, Nathan Joawon hingga Dewangga, timnas Indonesia 23 kini cuma memiliki 4 bek tengah dan semuanya tidak ada yang berkaki kidal. Mereka diantaranya adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan satu pemain yang baru dipanggil Kakang Rudianto. Timnas Indonesia 23 sendiri telah menjalani satu laga uji coba dalam rangkaian persiapan menuju Piala Asia 23 2024. Mereka menghadapi Arab Saudi 23 pada Sabtu 6 April 2024 dini hari. Hasilnya tim Merah Putih kalah 1-3 dalam laga di Sven Stadium. Pelatih Sintayong mengakui lini belakang yang minim jadi masalah tersendiri bagi skuadnya. Kabar selanjutnya datang dari timnas Indonesia U23. Ya, kabar baik datang ke skuad timnas Indonesia U23 jelang pertandingan uji coba melawan Uni Emirat Arab pada Senin 8 April 2024. Pasalnya, timnas Indonesia U23 kedatangan 2 pemain baru jelang pertandingan. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Kata Nova Arianto, keduanya tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto. Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto setidaknya bisa membawa angin segar untuk pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong. Meski begitu, belum diketahui apakah kedua pemain tersebut dimainkan atau tidak saat pertandingan nanti. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand memang terlambat bergabung bersama timnas Indonesia U23 di Dubai. Awalnya, Marcelino Ferdinand diprediksi baru akan dilepas KMS Kadense pada Senin 8 April 2024. Namun rupanya pelepasan Marcelino Ferdinand dari klub asal Belgia itu ternyata lebih cepat. Adapun untuk Kakang Rudianto merupakan pemain baru yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, Sintayong memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia U23 di Dubai, tepatnya pada tanggal 1 sampai tanggal 10 April 2024. Dari 28 nama itu, 3 pemain dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia 23 2024. Mereka adalah Justin Hubner, Nathan Joawon, dan juga Alfranda Dewangga. Kabar selanjutnya datang dari Philippe Trauzer. Ya, mantan pelatih timnas Vietnam, Philippe Trauzer disebut sangat terobsesi dengan timnas Indonesia setelah dipecat Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF karena 2 kali kekalahan dari tim Merah Putih. Media Vietnam Soha menyebut Trauzer masih belum bisa melupakan 2 kekalahan beruntun dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Total, pelatih asal Prancis itu 4 kali beruntun dikalahkan timnas Indonesia, termasuk di Piala Asia 2023 dan semifinal SEA Games 2023. Pelatih asal Prancis itu juga tak bisa menyembunyikan obsesinya terhadap timnas Indonesia, mengingat kembali kenangan tak terlupakan ketika ia terus-menerus gagal melawan tim tersebut hingga membuatnya harus meninggalkan posisinya di timnas Vietnam, tulis media Vietnam Soha.vn. Ia pun menyinggung kiprah timnas Indonesia yang luar biasa berkat kebijakan naturalisasi pemain Federasi Sepak Bola Tanah Air. Timnas Indonesia kini bisa bermain dengan skuad yang seluruhnya terdiri dari pemain naturalisasi, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan, tulis Soha.vn. Trauzer benar-benar kesulitan menghadapi timnas Indonesia. Pelatih 69 tahun itu yakin jika sepak bola Vietnam tidak melakukan perubahan besar-besaran, maka The Golden Star akan kesulitan mengimbangi kekuatan timnas Indonesia. Selain itu, Coach Trauzer juga mendorong sepak bola Vietnam untuk tidak membiarkan kesulitan yang ada menutupi tujuan dan aspirasinya. Timnas Vietnam membutuhkan perubahan dalam diri pemain, gaya bermain, dan metode untuk mencapai level baru, tulis Soha.vn. Trauzer juga mengatakan hanya ada 2 pemain Vietnam yang punya kualitas bagus,
yakni gelandang Wayne Hongduk dan juga bek Bui Hong Fieng Ah. Sebaliknya, timnas Indonesia disebut terus punya hingga 20 pemain sangat bagus.